Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film horor yang berhasil bikin gua merinding. Tidak lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Film ini berlatar waktu pada tahun 1968 di sebuah kota kecil bernama Mill Valley yang terletak di Amerika Serikat. Kebetulan, hari ini adalah hari Halloween yang dimana semua anak dan juga remaja sangat berantusias untuk meramaikannya. Lalu kita diperlihatkan 3 orang pria remaja dengan jaket berwarna sama dan dipimpin oleh pria bernama Tommy. Tidak jauh dari mereka, ada seorang gadis berkacamata yang sedang bersepeda. Gadis ini bernama Stella dan ia hanya tinggal dengan ayahnya saja. Sedangkan ibu Stella pergi entah kemana dan tidak diketahui keberadaannya. Kemudian ia mendapatkan panggilan walkie-talkie dari temannya yang bernama Chucky. Chucky mengajak Stella dan temannya yang bernama Augie merayakan Halloween pada malam ini. Ia menyuruh mereka berdua untuk menyiapkan telur sebanyak mungkin dan bertemu dirinya jam 7 malam. Augie sibuk dengan kostum Halloween-nya yang kebesaran serta Chucky yang sibuk memancing kotoran di toilet rumahnya. Chuck mempunyai kakak perempuan yang bernama Ruth dan kebetulan Ruth ini adalah pacar dari Tommy. Di saat itu Stella sedang berdandan layaknya hantu yang mempunyai luka sayap di lehernya. Berbeda halnya dengan Tommy, ia hanya sibuk dengan orang-orangan sawah bernama Harut yang berada di depan rumahnya. Setiap harinya, Tommy tidak pernah bosan untuk menyiksa Harut kapanpun yang ia mau. Walaupun hanya orang-orangan sawah, Harut mempunyai penampilan yang begitu seram. Pada malam hari, Stella, Augie dan Chuck berjalan bertiga menyusuri jalan raya untuk menunggu Tommy yang akan mengganggu mereka. Benar saja, Tommy sudah datang ke jalan itu bersama Ruth di sebelahnya. Seketika itu juga mereka bertiga langsung menimpuk mobil Tommy dengan telur sebanyak mungkin. Lebih parahnya lagi, kotoran yang dikumpulkan oleh Chuck akan ditimpuk juga dan meledak di dalam mobil itu. Dari ulah mereka yang saling mengganggu satu sama lain, mobil Tommy pun menabrak pagar rumah milik warga sekitar. Saat itu juga mereka bertiga langsung berlari sekencang mungkin sambil dikejar oleh Tommy dan kawan-kawan. Saking paniknya, mereka bertiga malah tiba di sebuah bioskop mobil dan bersembunyi di antara mobil-mobil itu. Dalam keadaan kepepet seperti ini, Setelan meminta izin untuk masuk ke salah satu mobil di sebelahnya. Setelah keadaan mulai kondusif, mereka berempat pun ngobrol-ngobrol dan diketahui bahwa nama pria ini adalah Ramon. Ramon adalah seorang bujangan yang merupakan warga dari Vietnam dan melarikan diri ke Amerika Serikat. Bisa dibilang ia adalah seorang imigran gelap dan tidak mempunyai tempat tinggal di kota ini. Selama ini Ramon hanya tinggal di dalam mobilnya sambil berpindah kemana-mana. Enggak lama dari itu, Tommy dan kawan-kawan mengetahui keberadaan mereka bertiga. Namun, Ramon yang berani dan gagah langsung mengusir Tommy untuk menjauh dari mobilnya itu. Ditambah lagi orang-orang yang lagi nonton bioskop, sudah pada ngamuk karena terhalangi oleh mereka. Mau nggak mau, Tommy dan kawan-kawan langsung pergi dari tempat itu. Kemudian setelah yang merasa hari Halloween ini masih kurang seram pun mengajak semua untuk pergi ke rumah kosong. Mereka sengaja pergi ke rumah kosong itu untuk sekedar uji nyali malam-malam begini. Dari cerita yang diketahui oleh Stella, rumah ini adalah rumah bekas dari keluarga Blues. Dan keluarga Blues adalah keluarga paling kaya raya pada akhir tahun 1800-an di kota itu. Kemudian mereka pun nekat dengan membuka gembok yang ada di pintu itu menggunakan pulpen milik Chuck. Bisa kalian lihat sendiri, rumah ini mempunyai ruang demi ruang yang begitu luas dan juga lebar. Namun, di balik kemegahan rumah ini keluarga Blues mempunyai rahasia gelap yang belum terbukti kebenarannya. Yang dimana ada seorang putri bernama Sarah dengan kecacatan fisik dan tidak pernah dibiarkan keluar dari rumah ini. Anehnya, Chuck dan Augie masih sempat-sempatnya untuk main petak umpet. Stella dan Ramon yang ditinggal berdua terus mengelilingi setiap sudut dari rumah itu. Sambil berkeliling, Stella pun bercerita bahwa dalam rumornya anak-anak pada masa itu menjadi penasaran dengan wajahnya Sarah. Setiap anak yang berkunjung mendengar suara Sarah selalu diceritakan sebuah cerita buatan Sarah sendiri. Ngerinya anak-anak yang sudah mendengar cerita dari Sarah, tidak pernah pulang dan selalu ditemukan meninggal. Tidak lama dari itu, Ramon menyadari sesuatu yang berada di balik sebuah lemari.
Di dalam ruangan itu juga terdapat sebuah pintu yang digembok. Namun mereka pun membuka pintu itu menggunakan pisau lipat milik Ramon. Saat pintu sudah terbuka, Stella pun menyadari satu hal bahwa mereka saat ini berada di kamar Sarah yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. Di sisi lain, Chuck yang masih main petak umpet pun bersembunyi di sebuah lemari. Ia menunggu di lemari itu dengan harapan akan ditemui oleh Augie. Namun, saat Chuck mengintip, tiba-tiba ruangan tersebut berubah menjadi sebuah kamar dan terlihat ada seorang nenek bersama anjingnya. Seketika itu juga si nenek melihat ke arah Chuck dan mengetahui keberadaannya. Dengan rasa gemetar, Chuck semakin lama semakin mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke lemarinya itu. Ketika itu juga lemarinya pun terbuka dan orang itu ternyata adalah Augie. Chuck pun takut dan penasaran bagaimana bisa ruangan yang ia lihat berubah dalam seketika. Mereka berdua pun pada akhirnya berlari menyusul Ramon dan Stella sambil berteriak. Lalu setelah pun melihat sebuah lemari dan menemukan sebuah buku tua. Ternyata buku itu adalah buku cerita yang ditulis oleh Sarah Bellows pada masa itu. Parahnya lagi, setiap cerita yang ada di buku itu ditulis menggunakan darah dari anak-anak kecil. Di saat yang bersamaan Ruth dan Tommy sudah tiba di rumah itu dan mengetahui posisi mereka semua. Tommy berencana untuk balas dendam dan mengunci mereka semua di ruangan itu. Ruth yang mengetahui adiknya ada di situ, langsung tidak setuju dengan perbuatan Tommy. Dari perkataan itu, kakak perempuan Chuck juga ikut dikurung dan ditinggal pergi di ruangan itu. Enggak lama dari kejadian itu terlihat ada bayangan yang muncul dari kursi Sarah Bellows. Bayangan itu sengaja membukakan engsel pintu yang terkunci dan melepaskan mereka semua. Ya tentu saja mereka pun bingung bagaimana pintu itu bisa terbuka padahal tidak ada siapapun di rumah itu. Di mobil Ramon, terlihat mobilnya sudah dihancurkan oleh Tommy dan kawan-kawan. Dengan kondisi mobil yang rusak seperti ini tidak mungkin ramuan akan menetap di mobil miliknya. Karena merasa kasihan, Stella pun menawarkan ramuan untuk menginap di rumahnya selama beberapa malam. Hal ini dilakukan oleh Stella karena hitung-hitung balas budi dan kebetulan di rumahnya ada ruangan bawah tanah. Pada malam itu bersiap untuk beristirahat di ruangan bawah tanah yang cukup nyaman. Sedangkan setelah penasaran dengan buku cerita milik Sarah dan ia pun membuka setiap lembarnya satu persatu. Berbagai cerita dengan judul yang berbeda tertulis di dalam buku itu. Tapi anehnya, halaman berikutnya terlihat kosong dan belum tertulis sama sekali. Saat dibalik lagi oleh Stella, tiba-tiba muncul satu cerita berjudul Harrod. Skene pun langsung berpindah ke hamparan sawah yang begitu luas di malam hari. Yang baru selesai mengurung mereka di rumah hantu pun kembali ke rumahnya. Baru saja mau masuk, Tommy malah disuruh ibunya untuk mengambil telur-telur ayam yang berada di ternak miliknya. Cerita di buku itu juga berkata bahwa Tommy ambil telur pada malam hari dan akan pergi untuk terakhir kalinya. Ketika sudah selesai, Tommy malah sengaja masuk ke hamparan sawah hanya untuk memukul Harrod. Setelah itu ia pun berjalan kembali untuk pergi ke rumahnya. Tapi entah kenapa ia malah bertemu lagi dengan Harrod yang sudah dilewatinya. Dari sini suasana sudah banget dan Tommy mulai sadar ada yang enggak beres. Ia terus berjalan di antara sawah-sawah dengan harapan bertemu jalan keluar. Namun anehnya ia bertemu lagi dengan Harold, tapi Haroldnya sudah tidak ada di tiang itu. Tommy yang semakin panik terus mencari jalan keluar dari sawah itu. Namun tiba-tiba Harold ternyata sudah berada di depannya dan mulai menggerakkan badannya secara mendadak. Tommy pun langsung ketakutan dan berlari sekencang mungkin dari kejaran Harold. Saat berlari ia menemukan sebuah cangkul jerami dan langsung menusuk Harold yang semakin mendekatinya. Sialnya Harold bukanlah makhluk hidup dan Tommy langsung ditusuk kembali dengan cangkul itu. Lebih mengerikannya lagi, dari mulut Tommy malah mengeluarkan banyak jerami dan perlahan-lahan tubuhnya mulai membengkak. Saat esok hari, Ramon yang berada di bengkel mobil pun didatangi oleh polisi yang curiga dengan perbuatannya. Polisi itu berkata bahwa Tommy dilaporkan hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Ramon dicurigai bahwa semua itu adalah perbuatannya ia terakhir diketahui ribut dengan Tommy dan kawan-kawan. Stella juga semakin bingung, bagaimana bisa saat ia membaca cerita itu momennya bisa bersamaan dengan Tommy yang hilang.
Stella juga membaca di buku tersebut dan diceritakan bahwa Tommy akhir berubah menjadi orang-orang sawah menggantikan Harold. Kemudian Stellan dan Ramuan penasaran dengan apa yang terjadi kepada Tommy. Mereka pun langsung menyusuri hamparan sawah dan secara mengejutkan, orang-orangan sawah itu menggunakan pakaian yang sama dengan jaket milik Tommy. Setelah pulang sekolah, Stella pun berencana untuk mengembalikan lagi buku itu di kamar Sarah. Ia tidak ingin terjadi berbagai hal mengerikan secara tidak terduga. Setelah itu, ia kembali pulang ke rumahnya dan menyiapkan makanan untuk Ramon. Saat itu juga, Stella pun terkejut. Bagaimana mungkin buku yang ia sudah kembalikan bisa berada di tangan Ramon? Ramon berkata bahwa buku itu ia dapatkan di rak buku milik Stella. Itu juga, Stella pun membuka buku itu dan tertulis lagi sebuah cerita dengan judul The Big Two atau Si Jempol Kaki Besar. Terlihat jelas di cerita itu terdapat nama Augie yang menjadi korban berikutnya. Stella pun langsung menghubungi Augie, namun Augie sedang menelepon kedua orang tuanya. Augie yang ditinggal pergi oleh ayah dan ibunya sedang mengambil sebuah panci berisi makanan untuk direbus. Setelah selesai menelepon, ia baru sadar kalau Stella sedang berteriak di walkie-talkie. Ketika itu juga Stella melarang Augie untuk memakan apapun dari panci itu. Tapi Augie malah bodoh amat dan ia memakan sup itu secara polosnya. Di dalam buku itu menceritakan seorang mayat perempuan yang sedang mencari jempol kakinya yang hilang. Tanpa disadari, di dalam sup itu terdapat sesuatu yang bergerak-gerak dan tidak diketahui oleh Augie yang memakannya. Setelah dirasakan, Augie pun baru sadar kalau di mulutnya itu terdapat sebuah jempol kaki. Ketika itu juga ia pun langsung kabur sepanik-paniknya tapi lampu rumahnya malah mati begitu saja. Dengan penuh rasa takut, ia pun bersembunyi di dalam kamar. Sedangkan Stella dan Ramon berusaha menyusul Augie ke rumahnya itu. Benar saja, di depan kamar Augie terlihat ada seorang perempuan yang begitu mengerikan dan berjalan tanpa jempol kaki. Augie yang semakin panik pun langsung bersembunyi di kolong kasur. Ia sambil mengintip-ngintip ke arah pintu yang mulai terbuka secara perlahan. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu. Augie yang merasa semuanya aman, perlahan-lahan keluar dari kolong kasur. Saat ia sedang mengintip, tiba-tiba Augie ditarik ke kolong kasur oleh perempuan itu. Stella dan Ramon yang baru saja sampai tidak melihat lagi keberadaan Augie. Saat mereka menggeser kasur yang terlihat hanyalah bekas cakaran Augie yang berada di lantai itu. Sampai pada akhirnya, mereka bertiga mencoba untuk membakar buku itu. Namun anehnya buku itu tidaklah hancur menjadi abu, dan mereka saat itu juga menjadi kebingungan. Mereka bertiga pergi ke sebuah kantor koran untuk mencari tahu fakta mengenai Sarah Bellows. Mereka meminta izin untuk mencari tahu segala informasi yang bisa mereka gunakan. Yang makin penasaran menemukan sebuah informasi mengenai seorang anak kecil bernama Lou Lou. Lou Lou dan ibunya dituduh mengajari Sarah ilmu hitam pada waktu itu. Kemudian tiba-tiba buku itu kembali menuliskan sebuah cerita berjudul The Red Spot. Kali ini yang menjadi target adalah Ruth, kakak perempuannya Chuck. Ruth yang tidak pede dengan jerawat yang ada di pipinya membuat dirinya stres dan malu untuk ketemu siapapun. Kalau kalian enggak tahu ini artinya titik merah. Ya bisa diibaratkan sama jerawat yang bikin rutin ini malu. Ia pun pergi ke sebuah toilet di sekolahannya lalu melihat jerawatnya semakin lama semakin membesar. Stella, Ramon dan juga Chuck yang sudah tiba di sekolahan berusaha untuk menyelamatkan Ruth. Tiba-tiba dari jerawat yang ada di pipi Ruth terlihat sesuatu yang bergerak. Ternyata di dalam pipinya terdapat banyak sekali laba-laba dan membuat Ruth menjadi panik. Untung saja mereka bertiga berhasil datang tepat waktu dan selamatkan Ruth yang digigit oleh laba-laba itu. Esok harinya, dari kejadian itu mereka mencoba untuk menghubungi Lou Lou yang pada waktu itu masih kecil dan tinggal bersama Sarah. Saat tiba di rumah Lou Lou bercerita bahwa ia mengalami mimpi buruk dan berada di ruangan merah bersama wanita yang gendut serta pucat. Tidak lama dari itu, mereka disambut oleh seorang wanita yang merupakan anak dari Lou Lou. Seiring berjalannya waktu yang merupakan wanita tua yang menjadi saksi kehidupan Sarah. Stella pun memberikan buku cerita itu kepada Lou Lou dan ketika itu juga ia menjadi sedih. Lalu teringat bahwa buku ini adalah buku yang ia berikan kepada Sarah waktu itu.
Ia kasihan dengan Sarah yang dikurung di dalam ruangan gelap seorang diri. Ia juga menjelaskan bahwa tidak ada sihir sama sekali yang diajarkan kepada Sarah. Dengan kata lain, semua yang dilakukan oleh Sarah hanyalah berdasarkan amarah dan ia menyalurkannya melalui sebuah cerita. Kemudian mereka pun kepikiran untuk pergi ke salah satu rumah sakit yang menjadi tempat Sarah diperiksa setelah bunuh diri. Tujuan mereka datang ke rumah sakit ini untuk mencari berkas-berkas dari kesehatan Sarah. Pada akhirnya mereka pun diberitahu bahwa data berkas pasien 100 tahun lalu berada di ruangan yang bernama Red Room. Mendengar hal itu, mereka secara diam-diam masuk mencari Red Room. Yang baru saja mimpi tentang ruangan merah semakin merasa ketakutan mendengar Red Room. Tapi ternyata, Red Room bukanlah ruangan merah melainkan singkatan dari Records and Evaluation Department. Walaupun begitu, Chuck tetap saja takut, dan ia tidak ingin ikut mencari Red Room. Saat ia ditinggal sendirian, Chuck secara diam-diam malah pergi dari lorong itu menggunakan lift ke lantai 3. Sedangkan Stella dan Ramon yang mencari Red Room sudah tiba di ruangan itu. Mereka pun menemukan berkas milik Sarah Bellows yang tentu saja mereka cari-cari. Di berkas itu juga tertulis bahwa Sarah Bellows menderita penyakit albino. Kalau kalian enggak tahu, albino adalah penyakit dengan kondisi kulit yang pucat dan rambut berwarna putih. Dengan kata lain, Sarah sengaja dikurung oleh keluarganya karena ia dianggap lahir dengan fisik yang berbeda. Saking serunya mencari informasi mengenai Sarah, Stella pun jadi lupa dan ia melihat buku tulis sudah tertulis cerita tentang mimpi yang dialami oleh Chuck. Saking terus berlari pun tidak tahu sekarang ini ia berada di ruangan apa. Namun tiba-tiba lampu di setiap sudut ruangan berubah menjadi warna merah. Ya sudah jelas ruangan merah yang ada di mimpinya Chuck benar-benar terjadi secara nyata. Benar saja, di sudut ruangan itu mulai terlihat ada satu sosok yang begitu besar. Chuck yang berlari malah bertemu dengan sosok itu dan berjalan menuju dirinya itu. Bisa kalian lihat sendiri sosok ini benar-benar bikin merinding dan terlihat seperti manusia tapi bukan manusia. Chuck berusaha menghindari makhluk itu tapi anehnya di setiap lorong selalu ada sosok yang sama. Kalau sudah kayak begini sudah jelas Chuck enggak bisa kemana-mana lagi. Mau bagaimanapun ia berusaha untuk kabur, tetap saja semakin lama makhluk itu semakin mendekat. Jujur ya, kalau gua ada di posisi Chuck, mungkin gua sudah pasrah, enggak tahu mau ngapain lagi. Pada akhirnya Chuck pun semakin lama semakin terjebak dan dikepung oleh makhluk itu. Ujung-ujungnya, Chuck dipeluk oleh salah satu makhluk dan langsung dimasukkan ke dalam badannya yang begitu besar. Stella dan Ramon yang baru saja tiba di ruangan itu tentu saja sudah enggak bisa melihat Chuck lagi dan cuma melihat pulpen miliknya. Lalu Stella yang ditangkap oleh polisi bersama Ramon pun menelepon ayahnya yang berada di rumah. Setelah berkata, maafkan segala perbuatan aku jika pada akhirnya aku harus hilang secara mendadak. Setelah itu buku cerita milik Sarah pun disita oleh polisi. Setelah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi bukan karena ulah mereka, mereka juga mencoba untuk menyelamatkan Ruth dan terbukti berhasil pada saat itu. Dari perkataan Stella, polisi itu berkata bahwa sekarang Ruth tidak benar-benar selamat. Ia mengalami gangguan jiwa akibat insiden yang menimpanya kemarin. Stella pun disuruh oleh polisi itu untuk pergi dan meninggalkan Ramon di penjara. Namun Stella tidak mau dan ia memilih untuk menemani Ramon di penjara itu. Singkat cerita, polisi itu penasaran dengan apa yang ada di dalam buku cerita itu. Saat ia baru lihat, ternyata sudah ada sebuah cerita baru yang mulai tertulis. Ketika itu juga lampu di kantor polisi itu menjadi mati tanpa sebab. Polisi itu pun melihat anjing miliknya sedang menatapi sebuah corobong asap secara diam. Setelah yang melihat hal itu langsung panik dan bertanya apa sebenarnya yang diceritakan di dalam buku. Tapi polisi itu malah tidak menjawab dan terus melihat ke arah cerobong asap. Setelah berkali-kali setelah bertanya, polisi itu akhirnya menjawab bahwa nama Ramonlah yang tertulis di cerita paling baru. Ramon pun sadar satu cerita yang paling ia takuti sejak kecil adalah tentang kehadiran tidak lama kemudian dari cerobong asap itu terlempar satu buah kepala yang masih hidup. Polisi yang merasa dikerjai langsung menembak kepala yang berasal secara misterius, tapi sialnya, seluruh tembakan tidaklah mempan dan terbuang sia-sia. Saat itu juga seluruh potongan badannya mulai terlempar satu persatu dan bergabung dengan sendirinya. Polisi yang tadinya tidak percaya langsung dimatikan dan dilempar ke dalam ruangan sel. Jeng Lyman yang sudah tahu keberadaan Ramon mencoba untuk masuk ke dalam sel miliknya.
Stella pun ingin membantu Ramon dan mencoba untuk mengambil kunci yang berada di celana polisi itu. Dari sini gua bisa menjelaskan bahwa adalah makhluk mengerikan yang begitu lentur dan fleksibel. Untung saja setelah berhasil mendapatkan kunci penjara dan langsung melepaskan dirinya bersama Ramon. Mereka kabur sebisa mungkin selagi Jeng Laiman masih terjepit di antara besi-besi. Saat sampai di mobil polisi, Ramon menyuruh Stella untuk pergi ke rumah itu seorang diri. Dengan tujuan agar Stella bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Sarah. Di saat Ramon mencoba kabur, terlihat Jeng Laiman sudah bersiap mengejar dirinya. Ia terus-terusan diganggu oleh makhluk besar itu dan tidak mungkin akan selamat dalam waktu yang lama. Ramon sengaja menabrakkan mobil polisi itu ke mobil truk yang berada di depannya. Dari tabrakan keras yang terjadi, Ramon langsung kabur meninggalkan Jeng Laiman yang lagi-lagi terjepit. Di sisi lain, Stella yang sudah sampai di rumah itu pun berteriak memanggil nama Sarah sekencang-kencangnya. Saat ia ingin naik ke tangga, tiba-tiba suasana rumah berubah seperti yang dilihat oleh Chuck. Ramon yang sudah sampai di rumah itu pun melihat buku cerita Sarah yang tergeletak di lantai. Ternyata cerita kali ini berjudul The Haunted House atau Rumah Berhantu. Ramon yang berusaha kabur dari kejaran Jeng Laiman sebisa mungkin bertahan hidup. Sedangkan Stella kali ini sudah berada di dalam cerita yang ditulis oleh Sarah sendiri. Di dalam rumah ini, setelah seolah-olah merupakan cerminan dari Sarah waktu itu. Ia terus dicari oleh setiap anggota keluarganya dan bersembunyi sebisa mungkin. Sampai suatu ketika, setelah masuk ke dalam suatu ruangan yang ternyata terdapat seorang nenek. Setelah itu, setelah langsung kabur dan ia bertemu dengan anak perempuan yang bernama Lou Lou. Inilah cerminan di saat Lou Lou masih menjadi anak kecil pada waktu itu. Dengan hati yang baik, Lulu menyuruh Stella untuk sembunyi di kolong meja. Sialnya Stella yang berada di kolong meja sudah diketahui oleh keluarga Bellows. Ia pun langsung dibawa dan ditarik secara paksa ke sebuah ruangan yang tersembunyi. Lebih tepatnya ruangan itu adalah ruangan yang ditemukan oleh Ramon dan Stella di belakang lemari. Stella pun dikurung di ruangan itu, seolah-olah ia adalah Sarah. Sesuai perkataan Lou Lou, Sarah dikurung dalam keadaan gelap sendirian saja dan terbukti pada hari ini. Dalam waktu yang begitu tipis, Stella langsung menceritakan hal sebenarnya kepada Sarah. Ia berkata bahwa rumor yang selama ini beredar di masyarakat sebenarnya sangatlah salah. Kamu terlahir berbeda, bukan karena kesalahan kamu, tapi karena kamu unik. Satu-satunya kesalahanmu adalah amarah yang kamu miliki sekarang ini. Dan tentunya amarah itu merugikan orang lain. Mendengar hal itu, Sarah langsung menyuruh Stella untuk menulis cerita sebenarnya menggunakan darah Stella. Enggak pakai lama Stella menuliskan bahwa Sarah Bellows tidak berdosa dan ia dihancurkan oleh keluarganya sendiri. Benar saja segala perkataan Stella berhasil membuat Sarah menjadi ikhlas. Dari keikhlasan itu semua yang diceritakan oleh Sarah langsung hilang dalam sekejap. Lalu, Stella dan Ramon pun selamat dengan keadaan yang masih hidup sepenuhnya. Pada akhirnya segala cerita yang dialami oleh Stella langsung ditulis ke buku cerita yang ia ketik sendiri. Ramon pun kembali pulang ke negaranya dan berpisah dari Stella sahabat barunya. Begitu juga dengan kakaknya Chuck yang berhasil dipulangkan dalam keadaan mental yang sudah membaik. Stella merasa pasti ada cara untuk mengembalikan Chuck dan Augie yang masih hilang. Oke deh guys, semoga apa yang lu ceritakan dari film ini bisa sepenuhnya kalian mengerti ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu dah guys.